Iya, kita masih membahas donor darah ini merupakan suatu tugas mulia. Namun, ngomongin donor darah itu pasti nggak terlepas dari yang namanya darah nih ya. Yes. Tadi Intan bertanya ada darah kotor dan darah bersih. Nah, Iya dokter. Nah dokter, ini sebenarnya di medis ada nggak sih dokter istilah darah kotor dan darah bersih itu ada dok? Mungkin maksudnya itu darah yang ada penyakitnya ya. Oke. Kalau yang dalam bentuk kotor itu warnanya, justru kalau darahnya itu merah sekali gitu, kami jadi takut. Biasanya itu anemia. Kalau merah sekali itu merah ya cerah gitu kan. Jadi orang-orang yang Iya. kalau kita nggak lihat pasiennya tapi lihat Iya. darahnya, kemudian warnanya cerah itu biasanya anemia. Tapi kalau darahnya hitam, itu biasanya oksigennya banyak, itu hemoglobinnya biasanya tinggi. Jadi pengertian kotor itu menurut saya mungkin ke arah ada penyakit atau tidak penyakitnya. Nah itu memang isu yang sangat sensitif di pelayanan transfusi darah. Karena kan saya bilang di awal kalau ada donor itu ada penyakitnya, begitu dia ditransfusikan ke pasien, maka pasien itu langsung akan menjadi penyakit yang seperti yang ada di donor itu. Jadi sangat amat diperlukan pemeriksaan yang terstandar, yang baik, yang memang mengikuti tren juga dok. Kan sekarang dengan arus globalisasi ini kan penyakit dari luar juga, apalagi orang Indonesia juga bisa keluar, orang luar bisa kedatang Indonesia, maka penyakit-penyakit yang memang melewati transfusi darah itu akan jadi concern sekali untuk pelayanan transfusi darah. Jadi mungkin ke arah pengertian kotor dan bersihnya ke situ. Cuma memang kalau saya karena dokter di laboratorium, kalau ngelihat dok, kolesterol yang tinggi gitu, darahnya seperti lilin gitu. Kita bisa lihat juga meskipun kental. Kental sekali. Nah, itu juga memang kalau dia memenuhi syarat, kita biasanya di samping memperbanyak minum air putih biasanya, kemudian mengurangi konsumsi lemak. Salah satunya dengan mendonorkan darah juga sangat membantu mengurangi kekentalan darahnya gitu. Iya. Baik. Dok, ini tentunya masyarakat yang mungkin yang baru bergabung dok ya, ini penasaran nih sebetulnya apa sih manfaat donor darah baik kesehatan fisik maupun mental dok? Iya, ini memang yang paling utama donor itu isunya adalah menolong sesama. Karena sampai sekarang darah itu belum bisa dibikin kan dok, belum ada darah sintetis. Jadi memang pasien-pasien yang memerlukan transfusi darah itu mengharapkan teman-temannya, saudara-saudaranya itu mendonorkan darah. Tidak ada jalan lain. Jadi donor darah, pasien-pasien yang memang secara reguler memerlukan darah itu harus menerima transfusi dari donor darah. Nah, ternyata di samping menolong tadi, banyak juga manfaat yang secara fisik dan secara mental. Secara fisik tadi saya misalnya mengurangi risiko kanker, kemudian juga dengan mendonorkan darah secara rutin, apalagi memang menjadikan itu gaya hidup, kan kita akan selalu menjaga nih. Alhamdulillah saya sudah 100 kali lebih mendonorkan darah. Saya nggak akan sembarang misalnya makan gitu ya. Kemudian juga kalau waktunya donor agak banyak istirahat dan sebagainya. Itu juga ternyata tuh memindset si donor itu untuk selalu hidup sehat gitu ya. Kemudian juga mengurangi hal-hal yang nanti kalau tensi tinggi misalnya saya tidak bisa donor dan sebagainya. Jadi lebih menjaga sistem regulasi juga sangat terbantu karena kan darah itu kalau tidak dikeluarkan itu akan jadi beban sirkulasi kan. Dan tubuh akan memetabolisme mengeluarkan. Kalau perempuan mungkin dengan cara menstruasi, kalau laki-laki kalau misalnya makannya banyak, nggak pernah olahraga gitu kan. Nah, itu juga jadi beban metabolisme. Nah, yang menariknya Mbak, ternyata beberapa di jurnal psikologi malah orang-orang yang sering memberikan darahnya itu merasa lebih bahagia, lebih menghargai kehidupan gitu kan. Kalau orang mendonorkan darah, artinya dia sangat menghargai kehidupan. Jadi dengan memberikan harta yang paling berharga, darah itu kan istilahnya tuh harta yang kita punya yang tidak bisa dibeli dengan rupiah misalnya. Itu juga kita sangat menghargai kehidupan, sehingga nggak gampang itu.
Jadi intinya dok ya, setetes darah Anda itu bisa menolong jutaan nyawa manusia dok ya. Jadi jangan takut untuk donor darah dan tentunya berbagi itu tidak selalu dengan harta, tapi bisa dengan darah kita. Iya. Makasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Atas informasinya. Mungkin saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Donor Darah sedunia pada hari ini. Terima kasih pada pendonor darah yang sudah menyempatkan dirinya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat mendonorkan darah. Betul. Amin. Makasih dok. Makasih dok. Terima kasih dokter. Baik nih pemirsa, nggak terasa ya sudah 1 jam kami menemani Anda. Perbincangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Dan ingat tetap taat prokes. Kami pamit, Dr. Hekal. Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat.